Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dalaia Somparitimo dari kelas MSDMA 3A akan menjelaskan tentang pantologi birokrasi. Jadi, pantologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. Pantologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak linier. Menurut Teruna, pada mulanya istilah pantologi hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun, belakangan hari, analogi ini dikenal dalam birokrasi dengan makna agar birokrasi pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosio, kultural, dan teknologi. Berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatan yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari pantologi birokrasi. Sebaliknya, tidak ada birokrasi yang menderita penyakit birokrasi sekaligus. Jenis-jenis pantologi birokrasi. Yang pertama itu paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati. Diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Seakan nyawa mereka adalah genggaman atasan atau penguasa, sehingga segala sesuatunya dilakukan untuk atasan. Yang kedua, pembengkakan anggaran. Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi. Karena semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan, semakin besar pula peluang untuk memarkup anggaran. Tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik. Terdapat tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran, sehingga muncul inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran, dan kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input. Pembengkakan anggaran akan semakin meluas ketika kekuatan civil society lemah dalam mengontrol pemerintah. Yang ketiga, prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. Yang keempat, pembengkakan birokrasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain-lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak terlalu diperlukan keberadaannya. Akibatnya, banyak dana APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung dapat merugikan negara, sehingga anggaran menjadi kurang tepat sasaran. Yang kelima adalah fragmentasi birokrasi. Banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi, tetapi lebih kepada motif tertentu. Ruang lingkup patologi birokrasi menurut Smith dan Ismail dapat dipetakan dalam dua konsep besar. Yang pertama, diffusion of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang tidak baik, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua, maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korupsi, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi. Menurut Siagian, pengelompokan patologi birokrasi ke dalam 5 kategori. Yang pertama,
Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, persepsi atas dasar prasangka, mengaburkan masalah, menerima sogokan, pertentangan kepentingan, cenderung mempertahankan status quo empire building. Yang kedua, patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidaktelitian, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kebingungan, tindakan yang tidak produktif. Yang ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penggemukan biaya, menerima sogokan, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kleptokrasi, kontak fisik, sabotase, tata buku tidak benar, dan pencurian. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti bertindak sewenang-wenangnya, pura-pura sibuk, paksaan, konspirasi, sikap takut, penurunan mutu, tidak sopan, diskriminasi, dramatisasi, sulit dijangkau, sikap tidak acuh, tidak disiplin, kaku, tidak berperi kemanusiaan, tidak peka. Yang kelima, pantologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, seperti menempatkan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, kewajiban sosial sebagai beban, eksploitasi, tidak tanggap, pengangguran terselubung, motivasi yang tidak tepat, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang kurang memadai, pekerjaan tidak kompeten, tidak ada indikator kinerja, miskomunikasi, dan misinformasi.